Dr. Haji Andi Harun, wali kota sekarang. Mudah-mudahan beliau baca. Punya jasa berarti Pak Andi Harun ya Pak. Jadi selama ber-DPR di sini, ya, terkadang saya beda pendapat beliau. Ya biasa-biasa lah, tetapi ikatan batin itu Tetap semangat untuk selalu berbuat. Jadilah cerdas dengan banyak manfaat. Bersama channel Metalian dan Wila Official. Halo guys, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share. Pastinya di Metalian dan Darmila Official. seketika itu juga dalam batin saya. Mudah-mudahan ini merupakan doa bagi saya, dan itulah yang membuat saya nekat. Saya ingin menjadi pejabat. Dan akhirnya terwujud guys menjadi pejabat beneran ya. Alhamdulillah. Udah di periode ke-3 ya Pak ya? Saya di DPR ini kan sudah 3 periode. Periode Iya. pertama tahun 2004-2005 Betul. tenaga ahli pimpinan DPRD. Yang kemudian 2009 Iya. masuk caleg. Caleg. Alhamdulillah Terpilih. terpilih. 2014-2019 terpilih. Keluarga yang tanda kutip menghina Bapak dahulu itu masih hidup kan? Kepo guys. Sudah meninggal. Sudah meninggal, tapi sempat melihat Ya, teman-teman ya. justru anak-anaknya pernah merantau ya. Ke Samarinda. Tiba di Samarinda. Sempat tinggal di rumah saya 6 bulan. Ini hebatnya orang baik ya, tidak mendendam. Biasanya kan mungkin orang-orang dendam ya. Enggak. Ini Karena hebatnya Pak ini Jahidin. masih keluarga juga. Masih keluarga juga. Tapi tidak ada sakit hati Iya. Pak ya saat itu ya. Mungkin Sudahlah begitu ya dulu begitu ya. saya seperti ini, jadi datang anaknya. Ya kan saya termasuk masih sepupu. Nah waktu itu kan saya masih jadi polisi, saya bikinkan SIM. Ada SIM-nya dibawa dari Sulawesi Selatan, tapi SIM-nya SIM B1. Persyaratannya masuk di perusahaan itu harus SIM B2. Nah saya waktu itu saya bikinkan SIM. Kalau orang lain harus bayar 50.000, uang masih susah. Enggak, saya pungut biaya karena saya tahu di mana dia cari uang kan. Kemudian saya kasih surat. Ada keluarga di Bontang, kebetulan dia kerja di perusahaan itu. Saya kasih surat, kamu sampaikan saya sepupunya Jahidin, saya anak dari ini, bawa SIM itu, dimasukkan bekerja di sana sama keluarga itu. Tapi dia baik dengan saya. Setelah bekerja, terkadang pernah ngirimi uang. Oh, ingat. Ya, dia kirim uang melalui kantor pos. Lama baru saya belanjakan karena saya tidak tahu siapa yang ngirim. Setelah tahu dibelanjakan ya Pak ya. Saat ketika itu ada keluarga pengantin datang. Dia panggil saya, Dek, ada uang saya masukkan di kantor pos, kita sudah terima. Saya, kamu kayak yang ngirim, baru saya belanja uang itu. Artinya ingat ya dengan Ingat kebaikan dan ya. jasa Bapak. Kan saya kasih tahu kenapa mesti kamu. Enggak, gaji saya besar deh. Besar. Ya betul, waktu itu gaji saya cuma 24.000. Dia sudah dapat gaji 900.000 per bulan. Karena dia operator. Jadi dia nganggap, jangan anggap itu bahwa saya ini kan kalau kamu tidak bantu saya tidak masuk bekerja. Padahal saya sudah lupa itu. Tapi namanya keluarga ya. Jadi saya tidak akan dendam lah, itu kan saya anggap bahwa itu suntikan vitamin bagi saya, membuat saya motivasi. Betul. Nah ini kita tangkap juga ya guys, bahwa memang ketika kita dihina, caci maki orang lain tidak perlu dibalas. Kayak Pak Jahidin ini kan tidak dibalas dengan kejahatan, tapi malah berdoa, ya Allah angkatlah harkat derajat martabat saya, mudah-mudahan saya jadi pejabat. Akhirnya dikabulkan oleh Allah menjadi pejabat. Nyangka nggak sih Bapak jadi pejabat nih Pak? Memang mimpi Ya Pak? itu tadinya kan niatnya hanya mau jadi guru saya. Waktu itu kan guru sudah sangat hebat kan. Betul, guru itu kan sudah jadi Pak Guru Jadi, ya, iya. luar biasa. Jadi cita-cita mau jadi guru, dan memang saya kan SD itu ranking terus ya. Pintar ya. Saya kelas 5 SD diikutkan ujian. Padahal senang. Yang lainnya kan waktu itu 27. Nah persyaratan itu diminta supaya dicukupi 30 dari kelas unggulan itu. Dia ngambillah ranking 1, 2, dan 3 di kelas 5. Diikutkan ujian, kami tiga-tiganya semua lulus. Tiga-tiganya sampai lulus. Ya, yang kelas 6 murni malah ada 4 orang yang tidak lulus. Jadi memang cerdas dari kecil. Ya, alhamdulillah berkat Tuhan. Kelas 5 bisa mengalahkan kelas 6. Wah ya. Jadi memang harapan jadi guru itu emang sudah dari kecil Ya. karena merasa diri, wah saya mampu, Ya, saya bisa.
Tapi kok bisa berkecimpung dan terjun ke perpolitikan ini Pak? Gimana ceritanya sih Pak? Boleh cerita nggak Pak? Awal Jadi ceritanya ketemu siapa? Atau apakah ketemu dengan tokoh politik? Apakah melihat ada seseorang yang dikagumi begitu? Atau memang saya harus menjadi wakil rakyat untuk memperjuangkan aspirasi rakyat? Atau seperti apa Pak? jadi begini Weta, saya jadi polisi ini kan sersan 1, Sersan 1. pangkat sersan 1, saya sarjana hukum ya. Nah di kepolisian itu ilmu kita tidak bisa berkembang dan setiap berbicara harus melalui pimpinan, ya kan? Kita membantah, melawan, dianggap tidak loyal, bisa kena sanksi, bisa dimutasi. Menyampaikan saran juga tidak akan diterima ya. Jadi kita kayak terbelenggu, sehingga saya termotivasi, saya harus jadi advokat. Jadi saya berhenti jadi polisi, saya langsung. Di usia berapa Bapak berhenti polisi Pak? 41 tahun. Masih sangat muda Pak ya. 41 tahun, akhirnya Bapak banting setir menjadi lawyer. Menjadi advokat. Iya. Nah, jadi advokat itu setelah pensiun, mengingat tadi ini mama yang nangis-nangis, termasuk istri saya ngajukan pensiun, tanda tangan istri saya palsukan, minta persetujuan. Kami minta persetujuan istri kan. Betul, harus sepakat keduanya. Ya, jadi saya tanda tangannya saya palsukan, baru lolos diterima permohonannya ke Polda. Nah saya satu tuh Polda mana Pak? Polda Kaltim? Polda Kaltim. Polda Kaltim. Waktu itu begitu pensiun saya jadi advokat. Andi Harun waktu itu Bapak wali kota? Wali kota sekarang. Jadi wakil ketua DPRD dari Partai PAN waktu itu. Ya, saya datanglah dengan beliau kan namanya teman kan. Menyampaikan bahwa saya ini begini. Nah, beliau kan tahu saya memang advokat, ada polisi. Ya Pak Andi, ini mau seleksi penerimaan tenaga ahli di DPRD, saya mau ikut seleksi. Beliau lalu merekomendasikan saya, sehingga saya lolos dari 120 orang rasanya yang dites di sini. Yang lolos ada? 13 orang. Sebagian staf ahli. Bidang? Bermacam-macam disiplin ilmu. Tapi saya waktu itu staf ahli pimpinan bidang hukum. Memang sesuai ya dengan pendidikan. Ada bermacam-macam, ada pensiunan kepala dinas, ikut seleksi, bahkan ada profesor. Tidak lolos? Ada tidak lolos, ada juga yang lolos. Tapi hebatnya Bapak lulus kali itu ya, Lolos dari kan. ratusan orang. Ratusan orang. Itu mengawali karir Bapak? Ya, jadi saya masuklah tenaga ahli di sini, dibawa oleh Dr. Haji Andi Harun, wali kota sekarang. Mudah-mudahan beliau baca. Punya jasa berarti Pak Andi Harun ya Pak? Jadi selama ber-DPR di sini, ya, terkadang saya beda pendapat beliau. Ya biasa-biasa lah, tetapi ikatan batin itu ibaratnya dicuci air satu sungai pun tidak bisa hilang. Betul, darah itu kental dengan air ya. Jadi saya Satu dengan pam ya Pak ya? Satu pam sebenarnya. sebetulnya beliau dari Kabupaten Bone. Bone, Ya. beliau dari Ya Bone. kalau menurut sejarah sih kita sama-sama keturunan ya, Betul. tapi itu kan tidak boleh dibawa-bawa. Iya, jadi Pak Andi Harun ini punya campur tangan yang luar biasa di awal-awal karir Beliau lah yang membawa saya mengajak ke ini perpolitikan, karena beliau jadi wakil ketua DPRD di Partai PAN. Nah, saya masuk jadi tenaga ahli. Nah, waktu itu beliau juga jadi korban dari partainya karena dia mengusung almarhum Ahmad Amin mau calon wali kota waktu itu. Dianggap melawan kebijakan pimpinan partai karena pimpinan partai lain yang diusung. Betul, sudah nama lain. Ya, sehingga beliau di PAW. Tapi beliau dengan ikhlas menerima itu. Nah, waktu itu beliau di PAW berhenti dari DPRD. Masuklah di Partai Patriot beliau. Patriot, betul. Ya. Dan Tapi, Bapak di partai? Waktu itu saya diajak ke Partai Patriot. Saya bilang, Pak Andi, enggak warna. Saya bilang, Indi kan. Enggak baik kita sama-sama. Kita harus di tempat yang berbeda ya. Jadi Sampai hari itu pun saya jadi Pak penilaian Andi. beda-beda nih. Pak Andi masuk ke Patriot. Nah, masuklah saya di PKB. Sampai hari ini. Nah, jadi beliau terpilih juga di Patriot. Habis dari Patriot masuk lagi di Golkar. Betul. Nah, di Golkar juga di
Ya semacam di emosi tidak percaya lah, dari ketua fraksi diberhentikan, hanya di PAW juga beliau keluar, masuk lagi di Gerindra. Jadi yang namanya berlian, walaupun dicampur lumpur tetap berlian juga. Karena kemanapun beliau berada selamanya timbul ya. Mungkin karena tanaman-tanamannya terdahulu. Ya itulah yang membawa berkah bagi beliau. Terpilih jadi wali kota juga ya begitu. Betul ya. Dan ketika saya jadi ketua PKB ya saya lah partai PKB pengusung pertama beliau. Wah, apakah di konsep balas budi atau memang melihat Enggak juga visi-misi karena yang pertemanan seperti itu. Dan selama beliau jadi wali kota, saya baru sekali nginjak ruangan kerjanya tuh. Ketemu di acara-acara keluarga saja. Betul. Justru sekarang yang datang mencari-cari muka, kemarin tidak begitu memberikan dukungan. Kalau data pendukung beliau satu persatu, insya Allah saya hafal. Semua dihafal. Termasuk dalam inceran saya sendiri karena saya ketua KKSS. KKS. Di KKSS juga tuh berkubu-kubu, tidak semua mendukung beliau. Tapi sekarang setelah Tapi jadi, Bapak berdiri tegak mendukung kali itu. oh insya Allah lah. Insya Allah. Sampai hari ini. Itu sudah. Soalnya beliau juga yang membawa Bapak dari Iya. di dunia berpolitikan ini begitu ya. Iya. Sampai pada akhirnya Bapak maju gitu Pak. Membulatkan tekad maju itu bagaimana keluarga Pak? Maju Untuk yang kan. kali pertama, periode pertama. Memang kan harapannya kan seperti itu. Yang betul-betul mengikuti Iya. pesta demokrasi begitu. Harapannya seperti itu. Dan saya waktu itu masuk di PKB, Andi Harun maju, kita bersaing satu partai. Tapi memang saya masih di supporter, masih dibantu terus. Masih dibantu. Jadi PKB waktu itu tidak ada saksi sama sekali. Apa dia ngomong, kalau dia manggil saya senior kan, tidak benar. Senior kalau punya uang pakai aja lah untuk cari-cari dukungan lain. Ya. Saksi tidak usah. Nanti dari partai saya kan ada hasil rekapitulasinya itu yang namanya C1 ya. Jadi selesai perhitungan Gerindra, saya tahu juga bahwa saya sudah menang karena hitungannya di situ dan satu pun suara saya. Tidak ada yang tergeser karena di backup oleh data Aman beliau. begitu ya. Aman, Tidak ada betul. pencurian Nggak suara. ada. Aman. Aman. semuanya. Jadi terpilih memang betul-betul karena rakyat mencintai dan mendukung begitu ya. Insya Allah begitu Amin, ya. Nah, karena kita sudah ngomong masalah perpolitikan begitu ya, kalau sosok wali kota Samarinda di mata Pak Jahidin itu seperti apa sih Pak? Karena saya memang juga dengar di luar sana ada kedekatan memang ya antara Bapak dan juga Pak Dr. Haji Andi Harun. Sosoknya seperti apa beliau nih Pak? Mudah nanti nonton ya, nanti kita bikin YouTube juga ya Pak. Ya kita objektif saja lah, bukan karena saya dekat dengan beliau. Betul. Tetapi saya kira masyarakat lain pun yang tadinya tidak simpati dengan beliau, dengan dilihat Ini semua simpati semua ya Pak ya? tidak tadinya, Heeh. ya. Tapi sekarang sudah dilihat sepak terjangnya, ya, sedikit demi sedikit membenahi Kota Samarinda. kota Samarinda. Hanya kalau menurut penilaian saya dan pendengaran saya di luar, karena saya di tukang jalan, Tukang jalan kan. hampir semua masyarakat simpati dengan beliau sekarang. Betul, karena sepak terjangnya tadi ya. Nah, yang perlu menjadi catatan beliau, kepala-kepala OPD-nya ini yang perlu dibenahi. Apanya Pak? Kok bisa begitu? Pelayanannya tidak maksimal Tidak optimal. dan keluhan itu saya terima. Hmm. Baik dalam kapasitas saya selaku DPRD, banyak juga yang mengeluhkan. Pelayan publik seperti itu dipelihara, ditumbuh suburkan, ini kan sama dengan menentang kebijakan pemerintah kota, dalam hal ini wali kota Samarinda yang visi misinya adalah mengutamakan pelayanan cepat, tepat, akurat, hemat, tidak mempersulit masyarakat. Kan masih banyak pejabat yang lebih baik, yang bermental baik. Nah, kita juga pengen tahu, mungkin viewers Metalenda Darbila juga pengen tahu nih Pak Jahidin setelah 3 periode berada di provinsi menjadi legislator begitu. Apa kira-kira mimpi Bapak selanjutnya menjadi kepala daerah Pak? 2024 itu sesaat lagi nih Pak. Tinggal tidak terasa. Saya jujur tidak pernah berpikir ke sana. Menjadi Tapi tidak tahu langkah ya Pak ya, tidak tahu ya ketika artinya memang sudah tidak ada targetnya ke sana. sudah tidak tahu. Saya duduk di kursi ini sudah termasuk periode ketiga ini, suatu saya syukuri betul. Jika saya mengingat tadi bahwa cita-cita saya awal hanya ingin menjadi guru SD, nah hingga sampai sekarang
Menjadi wakil rakyat. menjadi wakil rakyat yang di mata pemerintahan sejajar dengan kepala dinas tingkat Betul. 1 ya. Jadi ini suatu kesyukuran yang patut kita syukuri berkat doa-doa keluarga, doa kedua orang tua, doa sahabat termasuk Mbak Eta. Amin ya. Jadi belum ada bocoran guys. Belum ada bocoran kira-kira di tahun-tahun yang mendatang Bapak akan ada di kursi yang mana targetnya. Jadi belum ada, tapi mengikuti saja, mengalir saja begitu Pak ya. Targetnya saya ingin jadi pimpinan DPRD untuk tahun 2024. Nah, Mudah-mudahan ini merupakan doa karena sudah 2 periode, 3 periode. dua periode. Oh, yang- Periode pertama kan tenaga ahli, Betul. kursi PKB sama terus kursi dengan pimpinan yang ada sekarang, tetapi beda suara. Sama-sama 5 kursi, Betul. tapi beda suara. Nah, kan sesama kursi, suara terbanyak. Nah kalau minimal kan nanti PKB yang 5 kursi ini, Suara banyak. minimal 5 kursi sama-sama di provinsi, suara banyak. Tapi ada komitmen di internal kami Partai Kebangkitan Bangsa yang disuarakan oleh Ketua DPW saya, Saprudip. Kita buang kesepakatan Bang, siapa suara terbanyak nanti kalau ada rezeki kita dapat jatah pimpinan, itu yang jadi pimpinan DPRD. Wow. Nah, mudah-mudahan ya ada langkah untuk Pak Jahidin menjadi ketua DPRD Amin. Provinsi Kalimantan Timur. Ya minimal wakil lah. Karena kalau ketua kan kita sadar bahwa pemenang utamanya adalah antara Golkar dengan Gerindra. Jadi kita hanya penyeimbang saja. Penyeimbang. Kalau sudah wakil sudah dianggap Itu cukup lah ya. sudah mensyukuri lah. Tapi kadang-kadang kan kemarin targetnya Pak Jahidin jadi guru, tapi jadi wakil rakyat ternyata. Nah ini sekarang targetnya jadi wakil, sebetulnya jadi ketua. Iya. Tapi Pak nanti kalau jadi ketua nih Pak, jangan susah ya Pak dihubungin. Insya Allah tidak akan berolah. Karena Pak Jahidin ini merupakan menurut saya salah satu wakil rakyat di DPRD Provinsi Kalimantan Timur yang tidak pernah sulit untuk dihubungi ya. Kapanpun dimanapun beliau ngangkat ya, walaupun sibuk, saya lagi rapat. Nah tapi angkat, itu hebatnya Pak Jahidin, luar biasa. Kan pesan orang tua tadi Pak ya. Ya, kemudian Pak Jahidin, ini kepada milenial di Kalimantan Timur di benua etam ini, adakah pesan bagi milenial kita? Karena kadang-kadang kan mereka berpikir menjadi PNS itu jalan akhir, menjadi mungkin honorer menjadi jalan akhir untuk sukses ya. Mungkin masih ada yang berpikir seperti itu ya. Nah, bisakah memberikan pencerahan kepada milenial kita bahwa banyak cara, banyak tempat, banyak space untuk kita sukses menjadi wakil rakyat, pelaku usaha dan mungkin di sektor lain? Ya sebetulnya sih kalau saya secara pribadi di zaman dahulu itu kan kita ini jadi PNS sudah suatu kebanggaan. Iya. Tetapi sebaliknya di dunia modern sekarang justru banyak yang PNS berhenti untuk Menjadi entrepreneur. entrepreneur, usaha, karena dianggap usaha lebih menjanjikan. Ya, lebih menguntungkan. Nah, sehingga dengan demikian ya adik-adik mahasiswa, atau mahasiswa-mahasiswi, janganlah terfokus kepada ingin jadi PNS ya kan. Tetapi itu tidak mengurangi daripada semangat. Tetapi ini kan lapangan pekerjaan banyak. Banyak luas nih Pak ya. Tinggal kita sekarang, ya makanya dituntut kita untuk terampil. Karena keterampilan itu adalah modal dasar, modal yang tidak ada habisnya. Betul. Nah untuk, kan banyak lapangan pekerjaan. Jadi kalau bisa kita mempekerjakan orang, jangan kita jadi pekerja. Wih, tuh. Kalau bisa kita pekerjakan, artinya kita harus meningkatkan kapasitas diri. Iya, Kecerdasan diri ya, melihat peluang dan juga menjawab segala tantangan di era 4.0 ini ya Pak ya. saya kira seperti itu. Senang banget ya hari ini guys bisa ngobrol bareng dengan Pak Jahidin begitu ya di sela-sela kesibukan beliau, padahal hari ini rapatnya banyak banget tapi punya waktu buat Metalia Darmila Official begitu ya.